Kemampuan finansial, ya kalau kita ngomong di Filipina, ya misalnya uangnya beredar, kemampuan finansial masyarakat yang ada di Filipina akhirnya diambil ke tangan segelintir orang, ya. Bukan dengan pajak, tapi dengan yang namanya percetakan uang. Dan cara ini ya selama sejarah tuh sulit untuk dideteksi ya. Jadi itu pelan-pelan, dia gradual kayak Roma, koinnya pertama dibikin lebih kurang ya, kadar emas dan kadar silvernya sampai akhirnya sedikit sekali kadar silvernya dan enteng gitu koin. Jadi ini sangat kasat mata ya. Rakyat nggak ada yang sadar sampai tiba-tiba meledak semuanya. Dan setiap kali orang coba cari alternatif untuk ngakalin sistemnya, ada yang namanya capital control. Contoh seperti di Filipina, ketika lu berinvestasi di saham Filipina, itu akan lebih enak pajaknya dibanding lu orang Filipina berinvest di US. Sama seperti di India, ketika lu berinvestasi domestik akan lebih gampang dibanding lu investasi di internasional untuk orang biasa. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya capital control. Jadi dijaga capital jangan sampai keluar, jangan kabur nih, jangan terbang ke atas. Uang yang sekarang beredar ya, kalau kita lihat itu terkonsentrasi ke orang yang makin sedikit dan makin sedikit. Yang mayoritas kebanyakannya makin nggak punya uang. Ini ada hubungannya juga dengan jumlah pelaku pasar modal yang melihat akhirnya pasar modal ini sebagai tempat untuk kasino gitu. Banyak orang yang melihat bahwa, oh kok polemik judi ini ada di mana-mana gitu. Contohnya kita lihat di Filipina sendiri, ya, polemik judi itu sangat besar di sana. Kenapa? Karena rakyatnya itu butuh jalan keluar. Ketika rakyatnya butuh jalan keluar, itu akan jadi alternatif, ya mereka akan jadi spekulan. Ini kita ngomongin dari di financial market, kita ngomongin dari pasar modal ya, dari saham. Jawabannya karena itu, karena masyarakat cari alternatif untuk mereka bisa berspekulasi